Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba kupas tuntas nih soal dilema milih antara dua ponsel yang sekilas mirip banget. Oppo A5 2025 sama Vivo Y29. Banyak yang nanya, mending mana sih? Nah, kita akan coba bedah bareng-bareng berdasarkan sumber yang ada, biar Anda bisa dapat gambaran mana yang paling worth it lah buat Anda. Betul. Tujuannya bukan cuma lihat spek di kertas aja ya, Iya. tapi lebih ke, mana sih yang unggul di aspek-aspek kunci buat pemakaian sehari-hari. Nah, ini menarik, karena spek dasarnya kan mirip ya. Mirip banget ya, RAM, storage, bahkan chipsetnya sama-sama Dimensity 635G. Layar juga mirip. Nah, justru itu. Perbedaan kecilnya ini yang bisa jadi penentu banget. Disinilah nilai sebenarnya dari masing-masing ponsel ini kelihatan. Oke, mari kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari yang sering jadi pertimbangan nih, soal ketahanan fisik. Kabarnya Oppo A5 2025 ini punya sertifikasi IP65 ya? Itu gimana tuh? Ya, betul. IP65 itu artinya dia udah tahan debu, terus tahan juga sama semprotan air dari segala arah. Jadi kalau misal kena gerimis dikit atau ketumpahan air minum gitu, harusnya sih aman ya. Wah, lumayan juga ya. Lumayan banget. Ini penting kalau Anda sering di luar ruangan atau ya mungkin agak ceroboh dikit gitu, jadi lebih tenang pakainya. Oke. Itu poin bagus buat Oppo. Nah, lanjut ke baterai nih. Kayaknya Oppo A5 2025 ini lagi-lagi unggul ya. Baterainya 6000 mAh. Gede banget itu. 6000 mAh itu di atas rata-rata banget untuk kelasnya. Artinya, ya daya tahannya bisa lebih lama buat pemakaian normal. Seharian lebih mungkin ya? Bisa jadi. Ditambah lagi dia pakai 45W Super VOOC. Itu ngecasnya cepet banget. Jadi baterai gede, ngisinya juga nggak perlu nunggu lama-lama. Jadi kombinasi baterai jumbo sama cas tepat ya? Iya, kelihatan banget fokus Oppo di sini tuh ke daya tahan sama kenyamanan jangka panjang. Bukan cuma ngejar performa sesaat aja. Oke, jelas ya keunggulan Oppo di dua aspek tadi. Nah, sekarang kita geser ke Vivo Y29. Apa nih yang ditawarkan Vivo? Katanya lebih ringan ya? Betul, Vivo Y29 ini bodinya lebih ramping, terus bobotnya juga lebih enteng, cuma sekitar 185 gram. Jadi lebih nyaman digenggam, apalagi kalau pakai ponselnya lama. Oh, jadi lebih ke kenyamanan fisik ya? Iya, fokusnya beda. Mungkin buat orang yang tangannya kecil atau nggak suka bawa ponsel berat-berat, ini jadi pertimbangan penting. Masuk akal sih. Terus faktor paling krusial biasanya nih, harga. Vivo Y29 ini katanya lebih murah. Jauh lebih murah malah, mulai dari 2,2 jutaan aja. Ini jelas jadi daya tarik utama kalau budget Anda, katakanlah lebih mepet. Wah, bedanya lumayan juga ya sama Oppo yang katanya di kisaran 2,5 sampai 3 juta? Iya, kemungkinan yaitu Vivo nggak masukin fitur ekstra kayak IP rating tadi, biar harganya bisa ditekan. Fokusnya lebih ke fungsi esensial sama desain yang praktis dan ringan itu. Oke, jadi ada trade-off ya. Pengen fitur lebih lengkap dan tahan banting, ya bayar lebih mahal dikit buat Oppo. Pengen lebih hemat, dapat Vivo. Tepat sekali. Tapi perlu diingat juga nih soal performa inti. Nah ya, gimana soal performa 5G-nya? Kan sama-sama Dimensity 6300 5G. Nah, ini dia. Karena chipsetnya sama persis, ya performa dasarnya bisa dibilang setara. Buat chatting, sosmed, nonton video, bahkan main game ringan, dua-duanya udah cukup banget lah. Jadi nggak perlu khawatir soal lemut gitu ya? Seharusnya nggak ada perbedaan signifikan di situ. Sama-sama udah oke buat kelas harganya. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih rekomendasinya kalau dari sumber yang kita bahas? Cukup jelas sih. Kalau prioritas Anda itu HP yang tahan banting, baterainya super awet, terus ada perlindungan dari air gitu, mungkin buat kerja lapangan atau pemakaian jangka panjang. Pilih Oppo A5 2025 ya. Iya, Oppo A5 2025 lebih pas. Siapin budget sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Oke, tapi kalau prioritasnya beda, misal yang penting murah dulu deh. Nah, kalau Anda carinya HP yang harganya semurah mungkin, performa cukup buat chat, sosmed, nonton-nonton, terus desainnya juga enteng, enak digenggam. Berarti lebih ke Vivo Y29 ya? Betul, Vivo Y29 jadi pilihan yang lebih logis. Harganya kan start dari 2,2 jutaan tadi. Jadi emang tergantung banget Anda butuhnya apa sehari-hari.
Oke, jadi jelas ya petanya. Oppo unggul di durabilitas sama baterai, tapi harga sedikit lebih tinggi. Vivo menang di harga sama desain ringan, tapi nggak ada fitur ekstra kayak IP rating. Intinya gitu, performa dasarnya mirip. Jadi tinggal timbang aja mana keunggulan yang lebih penting buat Anda. Sip. Jadi semoga pembahasan ini ngasih gambaran lebih jelas ya buat Anda yang lagi bingung milih antara Oppo A5 2025 atau Vivo Y29. Tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan dan budget Anda. Nah, ini juga jadi bahan renungan menarik nih buat Anda. Waktu milih gadget kayak gini, seberapa besar sih bobot nilai yang Anda kasih buat fitur ekstra kayak tahan air atau cas super cepat gitu, dibandingin sama harga yang lebih murah? Apa sih definisi worth it yang sebenarnya buat Anda pribadi? Coba dipikirkan lagi.